Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sahabat percikan iman, bagaimana kabar? Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki bulan yang penuh berkah. Di awal-awal ini kita harus membuat rencana yang bagus, ya. Sebab suatu hasil akan tampak, akan terasa kalau sebelumnya kita sudah rencanakan mau dapat apa dengan aktivitas ini. Nah, di awal Ramadan ini kita harus memutuskan apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita raih di bulan yang penuh keberkahan ini. Bulan yang selalu dirindukan, bulan yang banyak memberikan kenangan. Saya yakin, sahabat-sahabat tercinta, Anda semua termasuk saya punya kenangan-kenangan indah kan di waktu kecil, ya. Kenangan indah bagaimana kita memasuki bulan yang penuh keberkahan. Ketika kita masih anak-anak, Ramadan itu penuh dengan keindahan yang bersifat hura-hura. Ya, kita tarawih sambil main-main kan gitu. Kata orang Sunda ada istilah ngabuburit, ya, sambil main-main. Itu Ramadan ketika kita masih anak-anak. Dan semua punya kenangan manis, punya kenangan indah saat di bulan Ramadan. Nah, bagi kita yang sudah baligh, yang sudah dewasa, Ramadan bukan untuk kesenangan yang bersifat hura-hura. Tapi Ramadan itu harus menjadi tempat untuk mendulang amal. Kenapa sahabat tercinta? Kita harus berjuang menjadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk mendulang amal. Karena kan kita tahu bersama bahwa di bulan Ramadan itu taftahu abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Maksudnya dibuka pintu-pintu kebaikan. Kebaikan yang sehari-hari kita lakukan oleh Allah diberi 10 kali lipat. Tapi di bulan Ramadan dikatakan sampai sab'umi ati dhi'fin, 700 kali lipat. Jadi kalau di bulan yang penuh berkah ini kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, sayang sekali. Makanya Nabi SAW bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyat da'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang berpuasa, dia hanya menahan lapar, menahan dahaga, maka Allah tidak butuh dengan menahan lapar dan dahaganya itu. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Yang dimaksud dengan Allah tidak butuh dengan menahan lapar dan dahaganya, maksudnya sungguh kita cuma capek menahan lapar dan dahaga. Karenanya sahabat tercinta percikan iman, di awal pekan ini, di awal Ramadan ini, kita harus memantapkan hati. Ini Ramadan, capaian kita mau apa? Di Ramadan ini apa yang akan kita capai? Yuk, di awal-awal kita sudah bikin target. Berapa juz yang akan kita selesaikan di Ramadan ini? Berapa juz? Tentukan. Supaya kita bisa mengukur apakah kita mencapainya atau tidak. Berapa tarawih yang akan kita laksanakan? Ya tentu kita harus mengatakan, tiap malam aku tidak akan absen. Kecuali tentu saja ibu-ibu yang berhalangan ya. Tapi bagi yang tidak berhalangan, mantapkan. Saya akan tarawih tiap malam. Saya akan baca Quran tiap hari. Saya akan sholat berjamaah.
saya akan bersedekah. Tentukan kira-kira sedekahnya sesuai dengan penghasilan kita. Ramadan ini berapa yang akan kita sedekahkan? Berapa yang akan kita wakafkan? Berapa zakat yang akan kita keluarkan? Tentukanlah di awal-awal. Minimal bisa kita ukur apakah kita mencapai target atau tidak. Jadi kalau orang mau maraton, ya sebelum maraton dia tentukan, aku mau maraton berapa kilo nih? 10 kilo, 20 kilo, aku tentukan 10 kilo. Nah, ketahuan apakah tercapai atau tidak. Kalau tercapai, apakah ideal atau tidak? Apakah terlalu lambat atau tidak? Sehingga dengan begitu nanti kita akan terus meningkatkan kualitas performa kita dalam ibadah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa manusia itu makhluk yang terikat waktu. Kalau kita lihat Al-Quran, betapa banyak juga ayat yang mengingatkan bahwa manusia itu punya modal yang sangat utama, yaitu waktu dan kesempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan suatu gambaran. Ada orang-orang yang merugi ketika kematian itu menjemput. Dia baru mengatakan, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Teman-teman bisa cek ya di dalam surat Al-Munafiqun ayat terakhir. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang bila ajalnya sudah tiba. Nah, berarti sahabat tercinta, bersyukur kita. Kita sudah oleh Allah diberi kesempatan mencicipi indahnya Ramadan. Mari kita nikmati hidangan Ramadan ini secara pelan-pelan, tapi pasti maksud pelan-pelan di sini isi dengan berbagai amalan-amalan soleh. Karena boleh jadi inilah Ramadan terakhir. Mari kita lihat, ada nggak teman-teman kita yang tahun lalu masih bareng sama kita dalam berbuka puasa, dalam sahur gitu. Mungkin ada yang tahun ini sudah tidak bisa berbuka lagi dengan suaminya. Tidak bisa sahur lagi dengan suaminya. Tidak bisa berbuka lagi dengan istrinya. Tidak bisa beridul fitri lagi. Boleh jadi tahun lalu masih bareng tarawih sama orang tua. Sekarang sudah tidak mungkin lagi karena beliau sudah dikuburkan. Kita masih bisa buka bareng sama teman kita, tapi sekarang sudah dikuburkan. Nah, ini harus jadi pelajaran untuk kita bahwa setiap orang harus memanfaatkan kesempatan yang Allah titipkan kepada dirinya, kepada diri kita semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Dua telapak kaki manusia tidak akan bisa melangkah sebelum dia mempertanggungjawabkan 4 hal. Pertama, an umrihi fi ma'afnah. Tentang umur. Dihabiskan umur ini untuk apa? Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan. Nah, dihabiskan untuk apa umur kita? Dan Nabi memberikan suatu arahan, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, amal solehnya juga panjang. Dan selain itu,
anfa'uhum linnas. Banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. An umrihi, tentang umur, fi ma'afnah, dalam apa umur itu kita habiskan. Yang kedua, sabda Rasul, wa an syababihi fi ma'ablah, akan dimintai pertanggunggan jawab tentang masa muda dihabiskan untuk apa. Masa muda itu kan identik dengan masa di mana kita masih punya banyak kekuatan, sahabat-sahabat sekalian. Nah, termasuk di dalamnya adalah saat kita punya power. Itu digunakan untuk apa? Karena itu orang yang punya kekuatan, saat dia punya kekuatan, dia dekat dengan Allah, Allah lebih sayang ketimbang orang yang sudah tidak punya kekuatan, baru dia berpikir ingin berbuat kebaikan. Kalau ada orang yang sudah usia 60-an, rajin ke masjid, banyak berdoa, ya, banyak membaca Al-Quran, banyak mendengarkan tausiah, banyak berbagi, ya itu emang harusnya sudah begitu. Memang umur sudah 60, mau apa lagi coba? Masa umur 60 masih ngikutin hawa nafsu yang buruk? Pong dia itu sudah, matahari mas sudah terbenam, ya mau tenggelam gitu. Lalu ada orang yang umur di usia 60-an soleh, dekat dengan Allah. Kita bilang ya wajar lah, emang harus begitu. Nah, coba Anda bayangkan kalau ada anak muda, ya, anak muda di usia 30-an, di usia 20-an, dia dekat dengan Allah, dia rajin tadarus Al-Quran, dia jauhi dosa dan maksiat, dia isi hidup dengan amalan-amalan terbaik, dia belajar sungguh-sungguh, dia bekerja sungguh-sungguh, dia berjuang untuk memuliakan dan membahagiakan orang tuanya. Nah, ini istimewa. Kenapa? Karena inilah yang disebut dengan anak muda syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya di jalan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat tercinta, kalau ada orang yang udah tua dia soleh, kita bilang wajar. Tapi kalau ada anak muda soleh, itulah istimewa. Karena itulah Nabi memberikan keistimewaan itu. Rasul bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Siapa mereka? Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ya, terutama adik-adik, anak-anakku yang masih muda-muda, inilah waktu terbaik di bulan Ramadan ini untuk semakin meningkatkan lagi. Jadi Rasulullah mengatakan, la tazulu qadam abdi Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. 2 telapak kaki manusia tidak akan bisa melangkah pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 hal. Pertama, tentang umur, dihabiskan untuk apa? Yang kedua, tentang masa muda, dihabiskan untuk apa? Yang ketiga, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Akan dimintai pertanggunggan jawab an malihi, tentang hartanya. Min ainak tasabahu, bagaimana harta itu didapatkan? Wa fima anfaqahu, dan di dalam apa harta itu kita habiskan. Jadi kalau harta itu 2, bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara mendistribusikannya. Saya yakin sahabat percikan iman sudah berjuang mendapatkan harta secara halal. Nah, kalau Anda dititipi harta oleh Allah, wa fima anfaqahu, bagaimana kita menghabiskan harta itu. Nah, ini di awal Ramadan, inilah waktu terbaik untuk lebih menggiatkan jiwa kedermawanan kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ajwadun nas. Nabi itu orang yang paling berdermawan. Tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Nah, makanya di awal ini, kalau kita dititipi oleh Allah rezeki, inilah waktu yang terbaik. Karena harta itu akan dimintai pertanyaannya 2. Min ainak tasabahu,
bagaimana cara mendapatkannya, wa fima anfaqahu, dan bagaimana cara menghabiskannya. Nah, yang keempat, wa an ilmihi fima amila bih, dan akan ditanya tentang ilmu. Bagaimana dia itu berjuang mencari ilmu dan bagaimana mengamalkan ilmu. Nah, Ramadan, sahabat tercinta, bulan di mana kita ini dianjurkan untuk lebih banyak belajar. Coba Anda bayangkan, Quran itu kan turunnya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan. Nah, itu isyarat bahwa kita ini wajib meningkatkan amalan-amalan yang bersifat taklim, ta'allum, yang berkaitan dengan belajar, mempelajari, mengajar. Nah, itu harus menjadi bagian dari program kita di bulan Ramadan terutama ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wa an ilmihi fima amila bih. Setiap orang akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia berusaha mencari ilmu, bagaimana dia berusaha mendapatkan ilmu, bagaimana berusaha mengamalkan ilmu. Nah, sahabat-sahabat tercinta, itu 4 hal yang kata Nabi semua manusia tidak akan melangkah sebelum dia dimintai tentang 4 hal tadi. Tentang umur dihabiskan untuk apa, tentang masa muda digunakan untuk apa, tentang harta bagaimana cara mendapatkannya, dan ilmu bagaimana kita berusaha untuk terus menghiasi diri dengan ilmu, dan kemudian juga kita berusaha untuk mengamalkan dan mengajarkannya. Sahabat percikan iman yang Allah muliakan, di awal Ramadan ini 4 poin tadi harus menjadi catatan. Maksud saya adalah bagaimana waktu-waktu yang kita lewati kita isi dengan amalan soleh. Bagaimana kita menggunakan masa muda kita, bagaimana menggunakan rezeki kita, dan bagaimana berusaha agar ilmu kita semakin bertambah. Bapak Ibu sahabat percikan iman yang Allah muliakan, mari kita lihat ya di dalam Al-Quran. Ya, coba disiapkan Al-Qurannya ya, di surat Ali Imran ayat 130 ya. 130 136. Nah, di situ ada firman Allah yang mengatakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, ingat, saum itu mengajak kita untuk menjadi orang takwa. Di situ Allah berfirman, sudah dibuka Ali Imran 133 ya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kamu harus bersegera, berlomba meraih ampunan dan surga yang tidak tanggung-tanggung, luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang takwa. Masih ingat perintah tentang saum? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu takwa. Nah, di Ali Imran 133 ini Allah mengingatkan supaya kamu meraih ketakwaan itu, maka di bulan Ramadan ini kita tingkatkan wasari'u ila maghfirah. Bersegera mohon ampunan. Jadi di bulan Ramadan ini kita banyak bertobat kepada Allah, beristighfar, memohon ampun, melakukan introspeksi diri, dan tentu saja kita jangan segan-segan untuk meminta maaf kepada siapapun yang menurut kita mungkin saja pernah disakiti oleh kita, mungkin saja tersinggung oleh kita. Karena rumus supaya kita meraih ketakwaan adalah bersegera
kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disediakan untuk orang-orang yang takwa. Bagaimana untuk meraih ketakwaan itu dan bagaimana ciri takwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Nah, ini di Ali Imran ayat 134-nya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan kebaikan, baik ketika lapang ataupun sempit. Jadi ketika rezeki kita lapang, ya tentu kita memberinya lebih banyak. Ketika rezeki kita sempit, ya kita keluarkan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah, sahabat percikan iman, apalagi ini di bulan yang penuh berkah, di mana Allah lipat gandakan kebaikan pahala kita. Lalu, bukan hanya kita ini rajin berbagi, ya. Wal kadhiminal ghaidh. Mari kita latih agar kita bisa mengendalikan kemarahan kita. Agar kita bisa mengendalikan emosi kita. Al kadhiminal ghaidh, ya. Yang dimaksud dengan kadhiminal ghaidh itu mengendalikan. Marah boleh tidak? Boleh. Tapi terkendali. Marah boleh nggak? Boleh. Tapi kenapa kita marah? Kalau anak kita belum sholat lalu suara kita nadanya naik. Sholat nak? Ini udah jam 2 belum duhur juga. Apakah boleh ketika puasa? Ya boleh. Kenapa? Karena alasannya jelas untuk sebuah kebaikan. Ada seorang guru marah sama muridnya karena tidak melaksanakan PR, karena tidak mengerjakan PR. Apakah salah ketika seorang guru marah kepada murid sedang berpuasa? Tidak salah, karena marahnya itu beralasan. Wal'afina anin nas. Sahabat tercinta, mari di bulan Ramadan ini jiwa maaf kita ditinggikan. Jiwa maaf kita ditingkatkan. Jiwa maaf kita dikuatkan. Karena sesungguhnya manusia itu makhluk sosial. Kalau manusia itu makhluk sosial, sangat-sangat mungkin kita ini menyakiti orang lain atau orang lain menyakiti kita. Dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan sadar ataupun tidak sadar. Karena itu, saat orang lain melakukan kesalahan kepada kita, bukalah hati kita untuk memaafkan. Karena boleh jadi kita pun melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Karena itu, bagian dari kerendahan hati adalah kita memaafkan kesalahan orang lain sekalipun orang itu tidak minta maaf. Yang berikutnya, saudara-saudaraku tercinta, adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Apabila mereka melakukan kesalahan, mereka bersegera memohon ampunan dan mereka yakin tidak ada yang bisa mengampuni kesalahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya bacakan tadi di surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135 itu merupakan upaya-upaya kita untuk mengisi Ramadan ini dengan sesuatu yang sangat mulia dan sangat agung. Kenapa? Karena rugi sekali apabila bulan yang penuh keberkahan ini tidak kita isi dengan amalan-amalan yang tadi dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Bersegera pada ampunan Allah, banyak memohon ampun, kemudian rajin berbagi dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan harta kita. Kendalikan kemarahan kita. Jangan sampai marah kita ini tidak terkendali. Kendalikan kemarahan kita. Yang keempat, jadilah orang yang pemaaf. Dan jangan segan untuk meminta maaf. Dan yang kelima, saat kita melakukan suatu kesalahan, saat kita melakukan suatu kekeliruan, jangan segan-segan untuk segera memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apabila poin-poin tadi kita laksanakan, apalagi ini di bulan Ramadan, apa katanya? Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim. Ayat 136-nya. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim. Bagi mereka itulah ampunan dari Tuhan mereka. Bukan hanya ampunan. Wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mereka akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Mengalir di bawahnya sungai-sungai keindahan. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah sebaik-baik orang yang beramal. Nah, ujungnya ini sangat indah sekali. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah sebaik-baik orang yang beramal. Jadi ternyata iman itu, sahabat-sahabat tercinta, harus dibuktikan dengan amal. Kan iman itu adanya dalam hati kita. Di sini, hati kita. Keyakinan itu ada di hati dan pikiran kita. Itu abstrak. Lalu bagaimana mengukur keimanan kita? Maka kalau kita lihat ayat yang tadi kita bahas di Ali Imran 133 sampai 136. Wa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Yaitu orang yang membuktikan keyakinannya dengan amalan-amalan yang terukur. Dengan amalan-amalan yang terlihat. Dengan amalan-amalan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah karena itu di awal Ramadan ini sahabat tercinta, yuk kita pastikan sebenarnya Ramadan ini mau kita isi dengan apa. Buat perencanaan yang bagus. Tentu saja kita boleh suami istri saling mengingatkan. Atau mungkin kita punya komunitas-komunitas kecil. Bertiga, berempat, berlima untuk saling mengingatkan. Kita bersepakat, teman-teman Ramadan ini kita akan khotam ya Al-Quran. Saling mengingatkan. Teman-teman kita Ramadan ini harus khotam ya. Tarawih ya, jangan sampai ada yang absen. Kita saling mengingatkan. Itu bagus juga kalau kita punya sahabat-sahabat untuk saling menguatkan. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu di awal-awal Ramadan biasanya semangat sekali. Masjid selalu penuh ya. Baca Quran juga bisa langsung semalam itu 1 juz gitu loh. Tetapi biasanya dengan perjalanan waktu ya, dengan bertambahnya hari, sahabat bisa lihat masjid juga sudah mulai berkurang yang tarawihan. Kita juga baca Quran sudah tidak 10 halaman lagi, mungkin sudah mulai 3 halaman, 2 halaman, bahkan sudah ada yang berhenti setelah melewati 1 minggu. Nah, berarti kita harus selalu saling menguatkan, saling mengingatkan. Nah, makanya selama bulan Ramadan ini menjelang berbuka, saya sengaja ya membuka program untuk supaya kita bisa saling mengingatkan. Dengan begitu semangat kita terus terjaga, dan dengan semangat yang terjaga itulah amalan-amalan kita istiqomah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, i'malu ala ma tutiqun, beramallah kamu sesuai yang kamu mampu. Fa inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qalla. Dan amal yang paling Allah suka adalah yang konsisten sekalipun sedikit. Nah, supaya kita ini konsisten dalam beramal, maka kita ada program setiap sore ya, dalam seminggu ada beberapa sore yang kita isi dengan kajian-kajian. Sahabat tercinta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaik dan kita bisa terhindar menjadi orang-orang yang rugi. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi karena tidak memanfaatkan momentum yang sangat indah ini. Semoga Allah menolong kita, menguatkan kita, dan selalu merahmati kita semua. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terindah untuk kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.